Hai teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Dosen Gen Z. Kali ini kita akan membahas petunjuk teknis atau Juknis seleksi kompetensi bidang untuk CPNS Kemdikbudristek. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya nih, tahapan ujiannya apa aja ya? Dan apakah ada passing grade untuk setiap tahapan ujian yang diikuti? So, let's get started. Nah, sesuai dengan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, seleksi pengadaan PNS itu terdiri atas 3 tahap, yaitu yang pertama seleksi administrasi, kemudian seleksi kompetensi dasar atau SKD, kemudian seleksi kompetensi bidang atau SKB. Nah, apa itu seleksi administrasi? Nah, seleksi administrasi ini dilaksanakan dengan cara mencocokkan antara persyaratan administrasi dengan dokumen pelamaran yang disampaikan oleh pelamar. Kemudian, seleksi kompetensi dasar itu apa? Nah, seleksi kompetensi dasar ini tujuannya untuk menilai kesesuaian antara kompetensi dasar yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS yang meliputi karakteristik pribadi, yaitu dari tes TKP, kemudian intelijensia umum, itu dari tes TIU, dan wawasan kebangsaan, itu dari tes TWK. Dan yang terakhir, ada seleksi kemampuan bidang atau SKB, ini tujuannya untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan jabatan. Nah, kita kali ini fokus ke seleksi kemampuan bidang ya. Nah, bagi teman-teman yang sedang mengikuti proses seleksi CASN di tahun anggaran 2021, terkhusus untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, teman-teman perlu untuk memahami ya dan mengetahui petunjuk teknis pelaksanaan seleksi kompetensi bidang pengadaan calon pegawai negeri sipil Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan formasi tahun anggaran 2019. Mengapa? Karena kita dapat mengacu ya dengan beberapa poin yang perlu diperhatikan dari tahun yang sebelumnya. Dan semoga ini dapat membantu teman-teman untuk menghadapi dan mempersiapkan diri untuk SKB tahun 2021. Berdasarkan Juknis SKB Kemdikbud tahun 2019, jenis instrumen yang digunakan dalam seleksi kompetensi bidang meliputi pertama, literasi bidang pendidikan dan kebudayaan, yang kedua, kemampuan bahasa Inggris, yang ketiga, penalaran dan pemecahan masalah, yang keempat, dimensi psikologi, dan kelima, wawancara dan atau tes praktik mengajar atau micro-teaching. Juknisnya ya. Nah, untuk instrumen ujian yang pertama itu adalah literasi bidang pendidikan dan kebudayaan, dan untuk Kemdikbud sendiri literasi bidang pendidikan dan kebudayaan ini terdiri atas 2 jenis. Di mana yang pertama itu bagi pelamar formasi tenaga pendidikan, di mana ini ditujukan untuk mengukur pengetahuan dasar dan wawasan pelamar terkait dengan pendidikan dan kebudayaan. Yang kedua, itu bagi pelamar formasi tenaga pendidik atau dosen, di mana tujuannya untuk mengukur pengetahuan dasar dan wawasan pelamar terkait substansi pendidikan tinggi. Nah, untuk instrumen yang kedua, itu adalah kemampuan bahasa Inggris, di mana tujuannya untuk mengukur kompetensi dasar penguasaan bahasa Inggris yang meliputi kemampuan pemahaman bacaan singkat dan pemecahan masalah. Instrumen yang ketiga itu penalaran dan pemecahan masalah, di mana tujuannya untuk mengukur kemampuan menganalisa dan memecahkan masalah dengan cara mencari alternatif solusi yang tepat. Instrumen yang keempat adalah dimensi psikologi, di mana tujuannya untuk mengukur tipe kepribadian, yaitu karakteristik kepribadian peserta yang dapat mendukung kinerjanya secara optimal. Nah, untuk instrumen yang kelima, itu adalah wawancara dan atau tes praktik mengajar atau micro-teaching, di mana untuk wawancara ini dilakukan untuk menggali kemampuan komunikasi, kemampuan berpikir analitis atau analytical thinking,
dan integritas. Bagaimana peserta mampu menyampaikan secara verbal suatu gagasan dengan sistematis, serta fleksibel, dan terbuka terhadap informasi baru. Nah, untuk tes praktik mengajar atau micro-teaching, ini tujuannya untuk menggali kompetensi teknis maupun terapan yang sesuai dengan latar belakang keilmuan serta implementasinya di tempat tugasnya. Nah, mungkin teman-teman sudah bertanya ya, kira-kira jumlah soalnya itu ada berapa ya untuk setiap tahapan? Kira-kira skornya seperti apa, durasi pelaksanaannya seperti apa, dan bobot-bobot untuk masing-masing jenis subtes itu seperti apa? Nah, berikut dapat kita lihat untuk poin yang pertama, untuk formasi tenaga pendidikan. Nah, untuk literasi bidang pendidikan dan kebudayaan, untuk subtes ini terdapat 20 soal, di mana ada skor minimal 0 dan skor maksimal 20, dan untuk subtes ini tidak ada passing grade, ya, tidak ada passing grade untuk subtes literasi bidang pendidikan dan kebudayaan, dan durasi untuk subtes ini adalah 20 menit dengan bobot 10%. Yang kedua, untuk kemampuan bahasa Inggris sama, ya, berjumlah 20 soal, di mana skor minimal adalah 0 dan maksimal ada 20, dan juga tidak ada skor passing grade, ya, di mana durasinya ada 30 menit dan bobotnya 15%. Nah, kita lanjut ke subtes yang ketiga, itu penalaran dan pemecahan masalah, di mana terdapat 20 jumlah soal, skor minimal 0 dan skor maksimal 20. Nah, skor passing grade-nya ada, ya. Skor passing grade-nya itu ada, yakni 4, ya. 4. Durasinya 60 menit dengan bobot 30%. Nah, ini memberikan kontribusi bobot yang terbesar, ya. Dan dimensi psikologi, ya, 30% juga bobotnya, di mana untuk dimensi psikologi jumlah soalnya ada 42, skor minimal 0, skor maksimal 42, dan ada passing grade, ya. Passing grade-nya itu 8. Dan durasi untuk subtes dimensi psikologi adalah 40 sampai dengan 60 menit. Sedangkan untuk subtes wawancara itu ada 4 soal dengan skor minimal 4, skor maksimal 16, dan ini ada passing grade-nya. Passing grade-nya 6. Di mana durasi dari wawancara itu adalah 20 menit dan bobot 15%. Nah, jika kita lihat untuk formasi tenaga kependidikan dosen, kita lihat di subtes yang pertama itu ada literasi bidang pendidikan dan kebudayaan atau Tridharma perguruan tinggi, di mana jumlah soal untuk subtes ini adalah 20 dan skor minimal 0, skor maksimal 20, dan tidak ada skor passing grade. Subtes ini dilaksanakan dengan durasi 20 menit dan bobotnya ada 10%. Kemudian untuk kemampuan bahasa Inggris. Kemampuan bahasa Inggris jumlah soalnya 20, skor minimalnya 0, skor maksimalnya 20, dan tidak ada passing grade, ya, dengan durasi 30 menit dan bobot 15%. Untuk poin yang ketiga, ada penalaran dan pemecahan masalah. Nah, di mana untuk penalaran dan pemecahan masalah ini jumlah soalnya itu ada 20, minimal 0 dan maksimal 20. Skornya untuk passing grade itu ada, ya, skornya itu ada 4, ya, untuk passing grade dengan durasi 60 menit dan bobot di sini 20, ya. Ini berbeda dari tenaga kependidikan yang sebelumnya, ya. Nah, untuk poin yang keempat ada dimensi psikologi, di mana jumlah soalnya ada 42, skor minimal 0, skor maksimal 42, dan skor passing grade itu ada 8. Durasi subtes ini adalah 40 sampai dengan 60 menit dengan bobot 15%. Nah, untuk wawancara, ya, jumlah soalnya ada 8 dengan skor minimal 8, skor maksimal 32. Ini ada passing grade. Passing grade-nya 12
dan durasinya 20 menit ya. Durasi untuk wawancara 20 menit dengan bobot 20%. Sedangkan subtes praktik mengajar atau micro teaching itu jumlah soalnya ada 5 dengan skor minimal 5, skor maksimal 20. Nah, skor passing grade-nya 8 dan durasinya 30 menit untuk micro teaching ya dengan bobot 20%. Nah, jadi teman-teman bisa melihat perbedaan ya antara formasi tenaga kependidikan dengan formasi tenaga kependidikan dosen. Nah, di Juknis ini juga tertera penanggung jawab, metode, jadwal, dan anggaran pelaksanaan SKB. Nah, mungkin kita bisa bahas untuk metode pelaksanaannya ya. Untuk metode pelaksanaannya sendiri itu terdiri dari metode CBT ya, computer based test, dan kemudian secara daring atau online. Dari setiap subtes untuk CBT itu terdiri dari 4 subtes ya. Ada literasi bidang pendidikan dan kebudayaan atau pendidikan tinggi, kemampuan bahasa Inggris, penalaran dan pemecahan masalah, dan dimensi psikologi. Nah, untuk daring ya, daring sendiri dilaksanakan di kediaman masing-masing. Subtesnya adalah wawancara dan praktik mengajar atau micro teaching. Nah, untuk poin selanjutnya, ketentuan umum tes wawancara dan unjuk kerja ini juga sangat penting ya untuk dipahami. Untuk wawancaranya, karena untuk tahun 2019 ada COVID ya, 2019 sampai 20, jadi pelaksanaan wawancara mengikuti protokol pencegahan COVID-19, di mana durasi pelaksanaan wawancara maksimal 20 menit untuk setiap peserta, dan setiap peserta diwawancarai oleh minimal 2 orang pewawancara pada saat bersamaan. Nah, di sini ada poin-poin yang perlu diperhatikan seperti wawancara. Pewawancara wajib memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan wawancara, khususnya dalam menggali hard dan soft kompetensi. Nah, jika dipandang perlu, wawancara dapat dilakukan oleh profesional atau psikolog yang ditugaskan oleh panitia unit kerja. Dan khusus untuk lingkungan perguruan tinggi negeri, penunjukan pewawancara dapat memperhatikan usul dari dekan atau ketua jurusan yang bersangkutan. Dalam hal tertentu, dekan atau ketua jurusan dapat ditunjuk sebagai pewawancara. Sedangkan untuk tes praktik mengajar atau micro teaching, pelaksanaan tes praktik mengajar atau micro teaching mengikuti protokol pencegahan COVID-19 di mana durasinya maksimal 30 menit setiap peserta dan juga dinilai oleh minimal 2 orang penilai tes praktik mengajar pada saat bersamaan. Nah, penilai tes praktik mengajar harus memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer dan aplikasi video conference yang akan digunakan. Tidak hanya untuk penilai tes praktik mengajar ya, untuk setiap peserta itu juga adalah poin yang wajib. Selanjutnya, untuk teknis pelaksanaan wawancara dan tes praktik mengajar atau micro teaching. Nah, ini metode pelaksanaannya. Untuk wawancara dilaksanakan secara online. Peserta wawancara berada di rumah masing-masing, sedangkan pewawancara berada di tempat yang difasilitasi oleh panitia penyelenggara. Seluruh proses wawancara direkam dan hasil rekaman dikirim ke Biro SDM. Hasil penilaian wawancara langsung diinput ke dalam aplikasi penilaian yang telah disiapkan. Sedangkan untuk micro teaching, micro teaching juga dilaksanakan secara online. Peserta berada di rumah masing-masing dan penilai berada di tempat yang telah difasilitasi oleh panitia penyelenggara. Seluruh proses tes praktik mengajar atau micro teaching direkam dan hasil rekaman dikirim ke Biro SDM. Hasil penilaian langsung diinput ke dalam aplikasi penilaian yang telah disiapkan. Nah, di Juknis ini juga tersedia ya teknis SKB dilaksanakan khusus untuk poin peserta dari peserta login ke dalam aplikasi video conference menggunakan ID yang sudah ditentukan panitia. Kemudian menyiapkan kartu ujian peserta dan KTP,
menunggu untuk diarahkan ke room micro teaching oleh panitia, memastikan video dan audio berfungsi dengan baik, memastikan area simulasi micro teaching dapat terlihat dalam layar, memberikan nomor token yang diperoleh dari panitia kepada penilai micro teaching, mengikuti proses micro teaching sesuai ketentuan, dan keluar room micro teaching setelah mendapatkan informasi dari penilai micro teaching bahwa micro teaching telah selesai. Jadi teman-teman jangan sampai kebingungan karena di Juknis ini tersedia. Nah, di tahun ini peserta SKD CPNS Kemdikbudristek itu ada lebih dari 100.000 peserta. Nah, meskipun pengumuman SKD belum rilis yang teman-teman, ada baiknya teman-teman tetap berjaga-jaga dan mempersiapkan diri. Siapa tahu Anda adalah salah satu yang berkesempatan lanjut ke seleksi kemampuan bidang. Nah, selamat persiapan teman-teman dan tetap. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga video ini dapat membantu Anda. Video selanjutnya kita akan membahas jabatan fungsional dosen. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Thank you for watching. Like jika kamu suka video ini dan subscribe jika kamu ingin berlangganan. Sampai jumpa.